Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami kelompok 4. Kelompok kami beranggotakan Heni, Eska, Devi, Yona, Salsa, Geren, Nanda, Nida, Sekar, Ransa, Sri, dan Anissa. Silakan menyaksikan video ini. Berikut adalah penyakit-penyakit yang paling sering diidap oleh anak usia sekolah dasar. Yang pertama adalah influenza. Influenza atau flu atau yang biasa sering kita sebut pilek adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Flu adalah salah satu penyakit yang sering dihadapi anak, biasanya disebabkan oleh batuk dan bersin dari orang yang terinfeksi. Jadi penularannya adalah melalui kontak langsung dengan orang yang menderita flu sebelumnya. Anak yang mengalami flu akan memiliki gejala seperti suhu tubuh yang tinggi atau demam, keringat dingin dan menggigil, sakit kepala serta nyeri di seluruh tubuh, dan gejala lainnya. Namun perlu diingat ya, tidak setiap orang yang mengalami flu memiliki semua gejala yang tertera. Nah, berikut ada beberapa cara yang bisa digunakan sebagai obat pilek anak juga untuk meredakan gejala-gejala yang muncul. Yang pertama adalah dengan uap udara dan mandi air hangat. Selain membuat tubuh lebih nyaman, suhu air yang hangat serta udara lembab dari uap air akan membuat lendir di dalam hidung lebih mudah keluar. Yang kedua adalah dengan mengkonsumsi sup ayam dan cukupi kebutuhan cairan hangat. Dengan begitu, tubuh anak akan merasa lebih nyaman dan mudah untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah dengan meninggikan posisi kepala anak. Menempatkan posisi kepala anak lebih tinggi daripada badannya bisa membuat anak lebih nyaman saat bernapas. Hal ini terutama membantu anak yang mengalami gejala hidung tersumbat agar anak dapat tidur lebih nyaman dan tidak gelisah. Penyakit yang kedua adalah asma. Asma adalah penyakit paru jangka panjang akibat alergi yang dapat membuat penyempitan pada saluran udara. Asma pada anak bisa diketahui dengan timbulnya suara ketika mereka bernapas, sesak dada dan sesak napas, serta batuk. Batuk ini sering terjadi pada malam hari ataupun di pagi hari. Asma dapat dipicu oleh faktor lingkungan seperti tungau, debu, dan asap rokok. Beberapa pengobatan untuk asma adalah obat pencegah asma jangka panjang. Terdapat beberapa jenis dari obat ini, yaitu kortikosteroid hirup untuk pencegahan serangan asma. Obat ini dianggap paling baik untuk mengobati asma dalam jangka panjang. Yang kedua adalah obat pereda asma reaksi cepat. Ada banyak jenis dari obat ini, yaitu short acting beta agonist yang berpengaruh dalam hitungan menit dengan efek yang dirasakan hingga beberapa jam setelahnya. Lalu ada kortikosteroid oral dan suntikan yang memiliki manfaat untuk menurunkan peradangan saluran napas akibat serangan asma, serta ipratopium yang dapat membuat pernapasan lebih ringan dengan cara melemahkan saluran pernapasan. Yang terakhir adalah dengan alat bantu. Beberapa alat bantu tersebut seperti masker wajah yang biasanya digunakan untuk anak di bawah usia 4 tahun, inhaler dengan dosis terukur yang dapat digunakan oleh anak-anak usia sekolah dasar, dan yang terakhir adalah nebulizer yang merupakan alat bantu untuk menyemprotkan obat dalam dosis tinggi ke paru-paru. Penyakit yang terakhir adalah cacar air. Cacar air adalah penyakit menular yang sering dihadapi anak. Penyakit ini disebabkan oleh virus Varicella zoster yang akan menimbulkan ruam, gatal, kelelahan, dan juga demam. Biasanya ruam akan muncul pertama kali di perut, punggung, dan wajah anak, bahkan dapat menyebar ke seluruh tubuh anak. Cacar air bisa serius terutama pada bayi, orang dewasa, dan orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah.
terbaik untuk mencegah cacar air adalah dengan mendapatkan vaksin cacar air. Gejala cacar pada anak adalah anak tidak nyaman dengan tubuhnya, demam, dan juga gatal-gatal. Langkah perawatan untuk membantu meredakan cacar air adalah obat untuk meredakan demam dan nyeri. Acetaminophen aman untuk dikonsumsi anak yang berusia di atas 2 bulan dan juga ibu hamil. Penggunaan obat pereda nyeri dari golongan obat non-steroid antiinflamasi seperti ibuprofen sebaiknya dihindari pada penderita cacar air, sebab obat golongan ini justru dapat memperparah kondisi. Hindari juga penggunaan aspirin untuk anak berusia di bawah 16 tahun, sebab penggunaannya beresiko menimbulkan komplikasi serius berupa sindrom Reye. Cara yang kedua adalah dengan pemberian obat antivirus. Obat antivirus paling efektif diberikan dengan 24 jam setelah gejala cacar air mulai muncul. Penyakit berikutnya yaitu campak. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Campak menyebar melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Gejala campak biasanya diawali dengan demam, batuk, pilek, mata memerah, kemudian bintik-bintik kecil akan muncul dari kepala dan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Campak dapat dicegah oleh vaksin MMR. Vaksin ini melindungi anak dari 3 penyakit, yaitu campak, gondok, dan rubella. Berikut ada beberapa obat-obatan serta langkah yang bisa kita coba untuk mengatasi dan mencegah virus campak. Yang pertama, ada paracetamol, buprofen, atau aspirin. Digunakan untuk menurunkan demam dan meringankan nyeri badan. Hindari pemberian aspirin pada anak di bawah usia 16 tahun. Perhatikan pula dosis obat-obatan tersebut untuk mencegah gangguan hati. Minum air putih 6-8 gelas per hari untuk mencegah dehidrasi. Pemberian vitamin A untuk mencegah komplikasi campak. Istirahat yang cukup untuk membantu sistem pertahanan tubuh. Gunakan humidifier untuk mengurangi batuk dan nyeri tenggorokan. Bila tidak memiliki humidifier, letakkan semangkuk air hangat yang telah dicampurkan 1 sendok teh perasan air lemon dan 2 sendok madu di ruangan. Antibiotik biasanya diberikan bila telah terjadi komplikasi. Infeksi campak disebabkan oleh virus dan antibiotik tidak berguna pada infeksi virus. Berikutnya, sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan biasanya disebabkan oleh virus, seperti halnya virus yang menyebabkan pilek atau flu. Sakit tenggorokan juga bisa disebabkan oleh bakteri, seperti grup A Streptococcus. Sakit tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri dikenal dengan radang tenggorokan. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menangani penyakit radang tenggorokan. Yang pertama, minum air hangat. Orang tua dapat memberikan teh hangat yang dicampur madu. Beberapa jenis minuman dingin diduga juga dapat meredakan radang tenggorokan pada anak. Namun jangan memberikannya buah jeruk, air jeruk, atau jus jeruk karena dapat menyebabkan iritasi tenggorokan pada anak. Yang kedua, berkumur dengan air garam. Caranya dengan mencampur sekitar 1/4 hingga setengah sendok teh garam dengan segelas air putih. Aduk hingga larut, kemudian gunakan untuk berkumur. Selanjutnya, penyakit diare. Diare cukup sering terjadi di sekolah, sehingga cenderung tidak dianggap serius. Padahal, jika tidak ditangani, anak yang kena diare bisa mengalami dehidrasi serius. Supaya anak tidak kena diare, ajari sekecil untuk cuci tangan dengan sabun, menghindari jajan di tempat sembarangan, dan menyimpan makanannya dengan benar. Gejala-gejala diare yang pertama, fases lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus yang terus-menerus, darah pada feses. Cacingan. Penyakit di sekolah yang sudah sangat umum adalah cacingan. Cacingan memang biasanya terjadi pada anak-anak di bawah usia 10 tahun.
ada banyak jenis cacing yang menyerang pada anak. Namun, salah satu yang paling sering adalah cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Agar anak tidak terkena cacingan, ingatkan anak untuk selalu cuci tangan setelah bermain di tempat terbuka dan sebelum makan. Ada pun beberapa gejala cacingan. Yang pertama, gatal di sekitar anus bahkan sampai terasa nyeri dan iritasi. Nyeri perut, diare, mual dan muntah, berat badan turun drastis. Selanjutnya, tingkatkan kualitas gizi anak dengan kandungan gizi natrium dan kalium pada makanan. Natrium dan kalium. Salah satu zat gizi yang perlu mendapat perhatian penting pada gizi anak sekolah adalah natrium dan kalium. Natrium dan kalium termasuk elektrolit yang berperan untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan asam basa, serta berperan pada transportasi potensial membran sel pada berbagai fungsi fisiologi dalam tubuh. Bahan makanan sumber natrium banyak terdapat pada garam dan produk olahannya, serta makanan hasil proses industri yang umumnya ditambahkan bahan perasa dan pengawet. Sebaliknya, kalium akan tersebar pada bahan makanan buah, sayur, dan juga kacang-kacangan. Pada studi epidemiologi dari hampir seluruh negara di dunia menunjukkan anak-anak terindikasi kelebihan dan kekurangan asupan natrium. Natrium tinggi dan kalium rendah berperan penting pada patofisiologi penyakit hipertensi serta obesitas. Makanan yang mengandung natrium. Yang pertama ada roti. Yang kedua ada makanan beku, yaitu daging olahan seperti sosis dan nugget. Dan yang ketiga ada minuman bersoda. Selanjutnya yaitu makanan yang mengandung kalium. Yang pertama ada pisang. Yang kedua yaitu ubi. Yang ketiga tomat segar. Dan yang keempat yaitu alpukat. Selanjutnya ada penelitian gizi di sekolah dasar. Studi yang dilakukan di sebuah sekolah dasar swasta di daerah Surabaya melakukan pengukuran natrium dan kalium melalui urin pertama di pagi hari dan dianalisis di laboratorium. Kemudian sebanyak 23,9% siswa menderita obesitas dan sebesar 74% siswa mengonsumsi natrium melebihi angka kecukupan dan tidak ada satupun siswa yang mengonsumsi kalium mencapai kecukupan. Hanya sekitar 3,9% saja yang mengonsumsi kalium melebihi separuh dari kecukupan yang dianjurkan. Hal ini mengindikasi asupan natrium siswa tergolong tinggi dan asupan kalium tergolong rendah. Pada penelitian ini juga dilakukan evaluasi terhadap asupan makan siswa selama di sekolah yang meliputi analisis bekal makanan, makan siang siswa, sampai dengan makanan yang dibeli di kantin sekolah.
Dari studi ini disimpulkan bahwa asupan makanan pada anak sekolah berkontribusi menyumbangkan kandungan gizi natrium tergolong tinggi dan kandungan gizi kalium yang tergolong rendah. Perbaikan status gizi anak sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, dan pemerintah serta perlu kesadaran penuh dari anak sendiri. Program perbaikan gizi sekolah hendaknya dikembangkan tidak hanya untuk memperbaiki status gizi, namun juga membentuk pola makan anak yang berkualitas, khususnya dengan memperhatikan kandungan gizi natrium dan kalium pada asupan makan anak selama di sekolah. Sekian penjelasan tentang penyakit yang sering diderita anak sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini.